أستغفر الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayyuhal waladu, wahai anak didikku, kam min layalin, sudah berapa haja min layalin dari malam-malam, ahyaitaha yang kamu hidupkan bitikraril ilmi, dengan mengulang-ulang ilmu, wa mutala'atil kutubi, dan bermutalaah kitab-kitab, wa haramta, dan kamu cegah ala nafsika atas dirimu an-nauma tidur. La a'lamu, aku tidak mengetahui, ma apakah karena yang adanya, ma perkara apakah karena yang adanya perkara itu, al-ba'isu yang membangkitkan, fihi di dalam mutalaah ilmu, mengulang-ulang ilmu, mutalaah kitab-kitab, sehingga sampai enggak tidur malam. Apa yang membangkitkan kamu itu apa? Aku tidak tahu. Hingga bila ma adanya yang membangkitkan kamu untuk berbuat seperti itu, naila aradid dunya, untuk mencari harta dunia, wajadba khutamiha, dan mengambil harta dunia, wa tahsili manasibiha, dan menghasilkan pangkat dunia, wal mubahata, dan bangga-banggaan, alal akroni, atas para teman, wal amsali, dan sesama. Fawailun, maka kehancuran laka bagi kamu, summa wailun, kemudian kecelakaan laka bagi kamu. Wa ingkana bila mana adanya perkara yang membangkitkan, wa ingkana bila mana ada qasduka, maksudmu fihi di dalam menghidupkan malammu dengan tikrar ilmu dan mutalaah kitab, bermaksud ihya syariatin nabi, menghidupkan syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahdhibi akhlaqika, dan membersihkan akhlak-akhlakmu dari akhlak-akhlak yang buruk sehingga hanya akhlak baik saja, wa kasrin nafsi, dan menghancurkan nafsu, al-ammarati, yang memerintahkan bisu, keburukan, fatuba, maka keuntungan lagi bagi kamu, summa tuba, kemudian keuntungan lagi bagi kamu. Ini banyak orang yang mungkin tidak pernah difikirkan oleh para santri. Malam-malam tidak tidur, mengulang-ulang pelajaran dan mutalaah kitab-kitab banyak sampai tidak tidur. Apa yang membuat kamu berbuat seperti itu? Pernahkah dipikirkan itu? Ternyata kalau dipikirkan betul, ternyata banyak yang awal ini untuk supaya mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta dunia, biar dipandang orang, yang dimuliakan orang, biar seperti itu, biar mendapat pangkat yang tinggi, biar bisa berbeda dengan teman-temannya, bisa mendebati orang-orang lain, biar menang nanti kalau debat, biar macam-macam seperti itu, karena sudah banyak pengetahuannya. Kalau seperti itu, maka kecelakaanlah apa yang telah kamu buat itu, justru mencelakakan dirimu sendiri. Tapi kalau maksudnya belajar ilmu itu adalah untuk menjaga ilmu baginda Nabi Muhammad SAW, menghidupkan ilmu baginda Nabi, sehingga ilmu baginda Nabi itu bisa tampak di dalam kehidupan dirimu dan tampak dalam kehidupan umat. Dan juga maksudnya kamu mencari ilmu itu supaya akhlak-akhlak burukmu itu bersih, hanya akhlak-akhlak baik saja. Memang begitulah maksudnya baginda Nabi diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sehingga kamu belajar ilmu berubah. Dulunya nakal, ketika habis jadi belajar berubah, akhlaknya menjadi baik sama orang, dan juga akhlaknya dengan Allah pun juga baik. Akhlak dengan Allah, akhlaknya dengan manusia baik semuanya. Dan kalau begitu ini keuntungan. Walaqad sadaqa, dan sungguh telah benar, man orang qala yang berkata, yang mengucapkan syi'ran syair, sahrul uyuni li ghairi wajhika dha'i'u
wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu sahrul uyuni. Meleknya mata-mata li ghairi wajhika, tanpa karena bukan zatmu, dhai'u adalah tersia-sia, wa buka'uhunna dan tangisan mata li ghairi faqdika karena kepotan kamu, ketinggalan engkau, batilu adalah batil, kesia-sia juga. Melek bukan karena Allah, itu melek yang sia-sia. Nangis bukan karena ditinggal Allah, nangis karena ditinggal Allah. Kalau ditinggal Allah itu bagaimana maksudnya? Maksud tinggal Allah itu nangis dikarenakan dia itu ketinggalan sholat tahajud, tidak diizini oleh Allah untuk menghadap pada malam itu, terus nangis. Nangis dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikasih kesempatan untuk bersedekah pada bulan Ramadan, terus nangis. Itu namanya itu kepotan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu menangisi itu. Selain itu, tangisan itu adalah tangisan yang tidak ada gunanya. Ayyuhal walad, wahai anak didikku, ais hiduplah kamu masyita, semau kamu, fa inna kama sesungguhnya kamu mayyitun, adalah mayyit, wa ahbib dan sukailah ma apa syi'ta yang kamu kehendaki, fa inna kama sesungguhnya kamu farikuhu, akan berpisah dengannya, wa amal dan amalah ma syi'ta apa yang kamu kehendaki, fa inna kama sesungguhnya kamu madziyun bihi, akan dibalas. Ya hiduplah, setelah nanti kamu mati kan. Hiduplah, kamu nanti juga akan mati. Cintailah semua apa yang kamu cintai, apakah itu orang, apa benda, kamu cintai, tapi semuanya itu akan kamu tinggalkan. Amalah semau kamu, terserah aja. Yang jelas kamu akan dibalas baik, buruk dibalas buruk. Ayyul walad, wahai anakku, ayu syai'in, apakah sesuatu, ayu syai'in, apa saja, ayu syai'in, apa saja hasilun laka, yang telah hasil bagi kamu min tahsilin ilmu kalami, dari mencari ilmu kalam, wal khilafi dan ilmu khilaf, wad dawawini dan buku-buku syair, wal ash'ari dan belajar syair, wan nujumi dan ilmu nujum, ilmu falak, wal arudi dan ilmu membuat syair, wan nahwi dan ilmu nahwu, wat tasrifi dan sharaf, wa irutadil umuri, selain hanyalah menyia-nyiakan umur, bi khilafi dzil jalali, dengan khilaf kepada Allah, yaitu maksudnya semua perkara-perkara yang kamu hasilkan dari mempelajari ilmu kalam, ilmu perdebatan, ilmu khilaf-khilaf, itu semuanya ilmu-ilmu kitab-kitab syair yang kamu baca dan syair-syair yang kamu hafalkan, dan ilmu-ilmu nujum, ilmu arud, mempelajari pengen bisa belajar syair, ilmu nahwu, ilmu tasrif, semuanya itu hanyalah menyia-nyiakan umur demi untuk tidak taat kepada Allah, dan khilafidul jalal maksudnya menyia-nyiakan umur dalam keadaan tidak taat kepada Allah. Karena ilmu-ilmu semuanya itu tidak mengarahkan kamu untuk jadi orang yang dekat kepada Allah, tidak akan seperti itu. Kamu belajar syair seperti itu, apa terus menjadi dekat kepada Allah? Ya enggak. Yang menjadi dekat kepada Allah itu yang mempelajari surga, neraka, siksa Allah, rahmat Allah, itulah. Mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana caranya mengamalkan agama, bagaimana mengikuti sunnah, bagaimana, itu tidak rugi. Tapi ilmu-ilmu semuanya itu tidak akan mendatangkan kerugian. Ya kenapa kok dipelajari, Pak? Itu ya tambahan aja biar paham itu, Pak, biar paham nasihat-nasihat itu. Maka ilmu itu ada ilmu yang betul-betul wajib, yaitu ilmu-ilmu
apa itu tauhid itu betul-betul wajib, sama ilmu-ilmu fikih yang harus kamu amalkan, caranya sholat, caranya zakat itu wajib kamu pelajari. Yang lain-lain itu enggak, sebetulnya enggak wajib. Itu hanya untuk para orang-orang khusus saja, bukan untuk semua orang. Tapi bagi yang wajib itulah yang harusnya didahulukan. Bagaimana caranya supaya saya dicintai Allah? Nah ini itu. Bagaimana caranya supaya saya nanti bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di akhirat? Bagaimana caranya supaya saya bukan kok ilmu? Bagaimana caranya kalau saya itu langsung ngeludah di air ini jadi emas airnya? Bacanya supaya itu ilmu cari dunia ini. Ilmu cari dunia sebetulnya. Ada orang itu puasa lama sekali. Saya itu bingung, saya tanya orang ini puasa nggak ada habis-habisan, zikir nggak ada habis-habisan. Akhirnya tak tanya, Kang, sebetulnya kamu itu pengen apa dong? Saya itu pengen ketemu Nabi Khidir. Oh, Masya Allah. Nah terus kalau sudah ketemu, bagaimana? Saya itu pengen minta amalan merubah batu bata menjadi emas. Walah. Walah. Ternyata selama ini puasamu, melek malammu, wiritanmu itu untuk mencari dunia. Ya. Itu loh tak kasih tahu bisa merubah emas, plastik jadi emas itu. Kamu ambil itu plastik botol-botol itu kamu jual, nanti akhirnya jadi duitnya kamu belikan emas di emas sudah. Jadi ada aja orang itu. Jadi kelihatannya itu wiritan gitu ya. Tapi ternyata ketika ketemu Nabi Khidir pengen jadi ahli dunia, alangkah ruginya. Jadi ilmu-ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang sebetulnya tidak langsung pada agama. Makanya itu hanyalah ilmu yang menyanyiakan umur saja. Kalau kita ini tahu umur kita ini hanya sebentar, apa kita mau belajar ilmu kalam? Pengen belajar ilmu khilaf-khilafnya para ulama, atau belajar dewan-dewannya buku-buku syair itu kita pelajari, apa kita pengen belajar ilmu nujum, padahal kita tahu waktunya hanya tinggal seminggu matinya, semua tahu begitu? Enggak. Tentu saja kita akan belajar ilmu bagaimana dengan waktu satu Jumat itu bisa mendapatkan faedah, yaitu mendapatkan surga yang tertinggi. Ya, maksudnya begitu. Yang dicari seperti itu. Ini sudah mepet ini. Lah kamu nggak belajar ilmu sorofs, gak sorof-sorofan saya kisi penting mlebu swarga. Nah, kayak gitu ya. Masih begitu. Kalau orang tahu seperti itu. Lah apa nggak pengen nahwu biar pintar kayak Ibnu Malik itu. Wis gak nahwu-nahwuan, sing penting mlebu swarga. Nah, hanya begitu. Kalau orang itu tahu. Lah kita ini tidak tahu kapan kita ini dipanggil oleh Allah. Maka katakan seperti itu. Akhirnya kita ini hanyalah mempelajari, menyanyiakan umur dengan tanpa tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguhnya aku melihat fi Injil Isa, dalam Injil Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Min sa'atin, dari saat ayyudu'a diletakkan al-mayyitu mayyit alal janazati, di atas keranda, ila ayyudu'a sampai mayit itu diletakkan ala syafiril qabri, di atas pinggiran kubur. Yas'alu, bertanya Allah bi'azamatihi, dengan keagungan Allah. Minhu, dari mayit, arba'ina soalan, 40 pertanyaan. Awaluha, awalnya pertanyaan itu, yaqulu, berfirman Allah, abdi, wahai hambaku, toharta, kamu telah bersihkan, bangdaral khalqi, penglihatannya makhluk, sinina, bertahun-tahun,
wa ma taharta, dan kamu tidak pernah membersihkan mang dari penglihatan aku saatan sesaat pun. Kalau biar dilihat makhluk kamu bersihkan sebersih-bersihnya sehingga kamu tanpa hibat, kamu jaga penampilan di depannya makhluk, tetapi kamu tidak pernah menjaga penampilan di depanku. Nah, sesaat pun nggak pernah. Tapi bertahun-tahun selama kamu hidup selalu jaga penampilan untuk makhluk, tidak pernah jaga penampilan untuk Allah. Titik. Wa kullu yawmin, dan setiap hari yang dulu Allah melihat fi qalbika, di dalam hatimu. Yaqulu, beliau bersabda, beliau berfirman, ma apa tasnau yang kamu berbuat, li ghairi untuk selain aku wahai hambaku, wa anta, dan kamu mahfufun, wa anta, padahal kamu mahfufun selalu diliputi bi khairi, dengan kebaikan-kebaikanku, rahmat-rahmatku, kehidupan dari Allah, kesehatan dari Allah, ya, kesehatan dari Allah, makanan dari Allah, udara dari Allah, air dari Allah, semua dari Allah, tapi amalnya untuk selain Allah. Jadi kayaknya Allah itu berkata, apa yang kamu buat untuk orang selainku, padahal yang ngasih apapun kepada kamu itu aku. Apa yang kamu buat? Aku kasih semua, mulai dari kehidupan, kesehatan, semua yang dikasih oleh Allah. Tetapi semua amalannya untuk selain Allah. Amma anta, adapun kamu, fa'asamu, maka tuli, la tasma'u, kamu tidak bisa mendengar, karena hatinya tertutup, akhirnya tidak bisa mendengar. Jadi kayaknya Allah selalu berkata kepada kamu begitu. Kamu rasakan. Kayaknya Allah itu berkata kepada dirimu, kalau kamu berbuat untuk selain Allah, hai hambaku, kenapa kamu berbuat kepada selain aku, padahal itu dari aku. Hai hambaku, kenapa kamu berpakaian untuk selain aku, padahal pakaian itu yang ngasih aku. Wahai hambaku, kenapa kamu itu berjalan mata melirak-lirik kepada selain aku, padahal mata itu yang ngasih aku. Juga dia merasakan seperti itu. Kalau itu kok 24 jam bisa, ya wes, kamu bisa tawajuh akhirnya kepada Allah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. 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 Astaghfirullah li wa lil mu'minina. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقراء وتقضى بالحوائج والنال والرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بأجل الكريم على آله وصحبه. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عس بهم سلطانا نصيرا، اللهم اهدنا واهد وراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينه ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصور مقبول على أحياء دينك القويم، واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مدلات الفتن، سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن. اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا لك رب وحبيبنا في أنفسنا لك رب فدللنا وفي أعيننا الناس فأعوذ بنا من سيء الأخلاق جنبنا وإلى صالح الأعمال فوفقنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن عادانا، حسبنا الله من قربنا، حسبنا الله جميع خلقه، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه، اجمع إلينا صالح عبادك يعينوننا على طاعة ونشر دينك وإعلاء كلمتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. أستغفر الله